Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Akila Sabita Fatin dari kelompok 6205. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi efektif. Sebelumnya, apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah bagian penting dari memengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Menurut D.P. Curtis, pada tahun 1992, kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusiawi, dan efisien, serta mengirim pesan secara akurat. Dan juga menurut J.A. De Vito, pada tahun 1997, dari semua pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki, pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi termasuk yang paling tinggi dan paling berguna. Fungsi komunikasi ada 6. Yang pertama, untuk mencapai pengertian satu sama lain. Kedua, untuk membina kepercayaan. Yang ketiga, untuk mengkoordinir tindakan. Yang keempat, merencanakan strategi. Kelima, melakukan pembangunan pekerjaan. Dan yang terakhir, untuk berbagi rasa. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, komunikasi efektif minimal menghasilkan 5 hal. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, pengaruh pada sikap. Yang keempat, hubungan yang makin baik. Dan yang terakhir, tindakan. Selanjutnya ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ada 4. Yang pertama, mengkonfirmasi. Yang kedua, menghibur. Yang ketiga, menyentuh emosi. Dan yang terakhir, keempat, menggerakkan untuk bertindak. Lalu ada komponen-komponen komunikasi yang terdiri dari ide atau gagasan, komunikator, pesan, media, dan panca indera penerima. Selanjutnya ada 5 faktor komunikasi, yaitu siapa, pesan, media, tempat, serta situasi. Dalam komunikasi tentu ada hambatannya. Berikut adalah 5 hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, bahasa. Yang ketiga, sikap. Yang keempat, waktu. Dan yang kelima, ada lingkungan. Kesalahan umum dalam komunikasi ada 2, yang berasal dari pengirim pesan dan yang berasal dari penerima pesan. Kesalahan yang berasal dari pengirim pesan contohnya berbicara terlalu cepat dan gagasannya terlalu banyak, terlalu membuat pendek pernyataan, dan lain sebagainya. Kesalahan yang berasal dari penerima contohnya tidak memperhatikan, menilai benar salah sebelum paham apa isi teksnya, lalu ada hanya memperhatikan detail tanpa membuka keseluruhan pesan, dan lain sebagainya. Keterampilan berkomunikasi ada 5. Yang pertama, mendengarkan, bertingkah laku asertif, menyelesaikan konflik, membaca situasi, dan yang terakhir melakukan persuasi. Selanjutnya, hambatan-hambatan mendengar ada 5. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri. Yang kedua, sibuk dengan masalah-masalah eksternal. Yang ketiga, asimilasi atau kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian hingga sesuai dengan sikap. Lalu selanjutnya ada faktor kawan atau lawan. Dan yang terakhir, mendengar yang diharapkan atau hanyut dalam perasaan pembicara sehingga tidak mendengarkan apa yang dibicarakan, melainkan mendengarkan apa yang dia harapkan. Selanjutnya ada keterampilan verbal. Keterampilan verbal ada 6. Yang pertama, nada suara, volume suara, kecepatan suara, kejelasan mengucapkan kata, pemilihan kata, serta yang terakhir bahasa dan logat. Setelah keterampilan verbal, sekarang ada komunikasi nonverbal. Yang pertama ada kontak mata, yang kedua anggukan atau gelengan, yang ketiga ekspresi mata, yang keempat menghadap ke pembicara, yang kelima isyarat dan antusias, yang keenam tidak melakukan hal lain, dan yang terakhir, yang keenam, mengurangi gangguan dari luar. Ada beberapa cara untuk menambah daya tarik komunikasi. Yang pertama, senyum. Yang kedua, pusatkan perhatian pada kekhawatiran, kebutuhan, serta masalah pendengar. Yang ketiga, awali dengan pokok-pokok yang akan dibahas. Yang keempat, ajukan pertanyaan. Yang kelima, baca tatapan pendengar. Dan yang keenam, yang terakhir, jangan meremehkan kepekaan pendengar.
Selanjutnya ada kiat komunikasi efektif. Kiat komunikasi efektif terdiri dari 6 poin. Gunakan umpan balik, gunakan saluran komunikasi yang baik, mengenali siapa penerima pesan, komunikasi tatap muka. Yang kelima, menyadari dampak dari bahasa tubuh. Yang keenam, menanggapi isi pembicaraan. Yang ketujuh, sopan dan wajar. Yang kedelapan, menghormati orang lain dan mengendalikan emosi, dan lain sebagainya. Sampai di sini materi tentang komunikasi efektif. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.